stop kuliah jurusan kebidanan karena alasan ini. Profesi di dunia kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, radiologi, analis laboratorium medik, apoteker, dan lain sebagainya. Rupanya memiliki level gengsi yang menjadikan sebagian orang tua menyarankan anaknya untuk melanjutkan sekolah di jurusan kesehatan. Gengsi adalah sebuah alasan umum yang menjadikan orang tua memfasilitasi pendidikan anaknya. Terkadang, gengsi juga menyebabkan sebagian orang tua cenderung memaksa anaknya untuk lanjut sekolah di jurusan yang diinginkannya. Padahal sebenarnya anaknya tidak mampu namun dipaksakan untuk mampu. Gengsi sendiri merupakan tameng dari keluarga untuk menangkis rasa kepo tetangga yang menanyakan di mana anaknya lanjut sekolah. Rasa kepo tersebut sangat mungkin muncul dalam forum arisan ibu-ibu dan emak-emak. Ibu saya sendiri menganggap bahwa pekerjaan yang bergengsi adalah pekerjaan yang memungkinkan seseorang berada di kantor dan memiliki meja kerja. Pekerjaan ini dianggap keren dan agak ningrat untuk diperbincangkan dengan saudara atau untuk sekedar menjadi bahan obrolan di warung sayur. Gengsi tentu boleh-boleh saja agar hidup lebih bergairah. Namun, memaksakan sesuatu karena gengsi tentu bukanlah hal yang bijak dalam mengarahkan seorang anak yang hendak melanjutkan studi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu Bapak dan Ibu ketahui sebelum mengirimkan anaknya ke Fakultas Ilmu Kesehatan. Contohnya di jurusan kebidanan. Yang pertama, masalah biaya. Semua sudah tahu bahwa biaya untuk studi di kesehatan itu relatif mahal. Terus, untuk jurusan kebidanan, jangan heran jika dalam satu semester akan ada 2 kali penarikan biaya, yakni biaya semesteran dan biaya praktikum. Belum lagi ditambah biaya kos, biaya hidup, dan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit loh. Yang kedua, persepsi lapangan kerja yang luas. Jika merujuk pada jumlah penduduk, maka kebutuhan tenaga kebidanan di Indonesia memang masih kekurangan. Tapi, jika melihat pada pertumbuhan lapangan kerja, tentu saja wajar apabila masih banyak lulusan kebidanan yang menganggur mengingat jumlah rumah sakit yang belum merata di seluruh wilayah di Indonesia. Yang ketiga, fase menganggur. Bapak dan Ibu tentu akan bangga ketika anaknya menyandang gelar sarjana atau D3 kebidanan. Harapan untuk melihat anaknya berangkat kerja ke rumah sakit atau puskesmas semakin besar. Namun, ternyata ada syarat yang harus dipenuhi apabila masih ingin menjadi tenaga kesehatan. Salah satu syaratnya adalah setiap tenaga kesehatan wajib memiliki surat tanda registrasi atau STR. STR inilah yang nantinya dipergunakan untuk keperluan melamar pekerjaan. Tanpa STR, sama halnya seperti supir truk antar provinsi yang tidak mempunyai SIM yang bisa ditilang sewaktu-waktu. Simpelnya, STR adalah bukti legalitas tenaga kesehatan di mata hukum. Rata-rata lulusan tenaga kesehatan akan menganggur paling cepat 3 bulan setelah wisuda. Nah, ketika menganggur ini,
maka mulut tetangga bisa semakin tajam untuk memberikan aneka nasihat dan wejangan. 4. Ancaman kesehatan bagi tenaga kesehatan. Menjadi tenaga keamanan seperti polisi atau TNI tidak menjamin dirinya aman dari serangan musuh. Apalagi jika aparat keamanan tersebut ditempatkan di wilayah yang rawan kerusuhan. Bukan tidak mungkin dirinya akan menjadi sasaran tembak oleh musuh. Begitu pula dengan tenaga kesehatan. Menjadi tenaga kesehatan bukan berarti kesehatan dirinya akan terjamin. Justru kesehatannya harus siap-siap terganggu karena paparan infeksi dari bakteri ataupun virus yang tidak terlihat selama berdinas. Perawat, dokter, bidan, hingga petugas pendaftaran di rumah sakit amatlah rentan tertular penyakit dari pasien. Sedangkan untuk radiografer harus ekstra hati-hati agar dirinya tidak terpapar radiasi sinar X yang sangat berbahaya bagi tubuh. Artinya, tenaga kesehatan haruslah memiliki fisik yang bugar dan daya tahan tubuh yang baik untuk melayani pasien.